Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Rabu 3 Juni. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau, sebab kemurahan-Mu lebih dari kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka memuji Engkau, sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita belajar dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya yakin ayat ini sudah Ibu Bapak Saudaraku bukan hanya dengar, tetapi sudah hafal sedemikian rupa. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah mengajar kepada Ibu Bapak saya dan Saudara jangan pernah putus asa. Tetapi apabila Ibu Bapak Saudaraku putus asa, pesannya adalah segeralah keluar dari sana. Karena bukan hanya Tuhan punya rancangan yang indah untuk Ibu Bapak saya dan Saudara, tetapi Allah sendiri yang bekerja untuk kebaikan Ibu Bapak saya dan Saudara. Oleh sebab itu, mari secepatnya kita keluar dari kungkungan keputusasaan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Rasul Paulus mengajarkan Ibu Bapak caranya satu, menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap kejadian, bahkan kejadian yang paling buruk sekalipun. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat menuliskan surat ini Rasul Paulus belum pernah ke Roma, karena memang jemaat Roma bukan dirintis oleh Rasul Paulus. Roma 1 ayat 13. Sekalipun demikian, Rasul Paulus punya beban untuk mendewasakan jemaat yang ada di Roma. Itulah sebabnya ia menulis surat ini, dan itu diungkapkan pada ayat yang ke-14. Bukan hanya kepada jemaat di Roma, Ibu Bapak saya dan Saudara, Rasul Paulus memiliki beban yang sangat-sangat dalam untuk menyelamatkan banyak-banyak jiwa. Dan kepada bangsanya, Ibu Bapak Saudaraku, Rasul Paulus menuliskan, aku rela terpisah dari kasih karunia Kristus asal bangsaku diselamatkan. Lalu bagaimana kepada Ibu Bapak saya dan Saudara? Kepada Ibu Bapak saya dan Saudara, Rasul Paulus menuliskan, aku merasa berhutang apabila aku tidak memberitakan Injil, baik itu kepada orang Yunani maupun orang Romawi, termasuk di dalamnya orang Tasikmalaya.
Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku, kita semakin mengerti betapa dalamnya kasih Paulus kepada jiwa-jiwa yang di luar Kristus. Itulah sebabnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, Rasul Paulus menuliskan betapa dalamnya Tuhan mengasihi mereka. Lalu khusus ayat 28 ini, Rasul Paulus menasihatkan supaya ibu bapak, saya dan saudara menarik pelajaran bahwa Tuhan bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi ibu bapak, saya dan saudara. Oleh sebab itu, apabila saat ini ibu bapak, saya dan saudara Tuhan izinkan sedang tergelincir misalnya, jangan putus asa. Apabila sedang jatuh, jangan putus asa. Apabila sedang gagal, jangan pernah putus asa. Karena segala sesuatu belum berakhir sampai di sini, dan Allah bekerja di balik itu semua untuk mendatangkan bagi ibu bapak, saya dan saudara kebaikannya. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku, ini semacam tuntutan dalam tanda petik, yakni supaya ibu bapak, saya dan saudara mengasihinya. Di sana dikatakan, ibu bapak saudaraku, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Pertanyaannya adalah, apakah ibu bapak, saya dan saudara mengasihinya? Kalau ibu bapak saudaraku mengasihinya, peganglah janji firman Tuhan ini, bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi ibu bapak, saya dan saudara. Pegang janjinya bahwa Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi ibu bapak, saya dan saudara di balik segala sesuatu yang terjadi. Sekali lagi saya ulang pertanyaannya, apakah ibu bapak, saya dan saudara mengasihinya? Kalau ibu bapak saudaraku mengasihinya, ibu bapak saudaraku itu ditunjukkan dengan rasa hormat kepadanya, dengan kesediaannya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup ibu bapak, saya dan saudara. Kalau ibu bapak saudaraku sudah lakukan itu, percayalah ibu bapak, pegang janji firman Tuhan ini. Pernah dikisahkan ibu bapak saudaraku, seorang bernama pemuda Frank Slasak dari Amerika Serikat. Dan hari itu ia pulang dengan hati yang hancur berkeping-keping karena mimpinya patah dan imannya retak. Karena kerinduannya untuk menjadi salah satu awak pesawat challenge yang akan terbang ke luar angkasa, gagal berkeping-keping. Bagaimana tidak ibu bapak saudaraku, pelamarnya adalah 43.000 orang. Akhirnya diseleksi menjadi 10.000 orang. Diseleksi lagi menjadi 100 orang. Dan Frank Slasak lolos termasuk 100 orang ini. Dan ia terus berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kabulkan mimpiku, kabulkan doaku ini Tuhan, supaya saya menjadi penerbang pesawat ulang-alik ruang angkasa challenge ini. Dan akhirnya ibu bapak dari 100 diciutkan menjadi 10 orang. Dan 10 orang ini Frank Slasak masuk di dalamnya. Dan akhirnya ibu bapak saudaraku masuk pada tes terakhir, yakni klaustrofobi atau percobaan mabuk udara. Dan tes-tes yang lain semuanya membawa Frank Slasak lolos. Tetapi akhirnya hari itu ia mendengar pengumuman bahwa Frank Slasak tidak masuk dan tidak diterima karena penguji lebih memilih seorang guru yang bernama Krista McAuliffe. Itulah sebabnya ia menangis hancur hatinya, mimpinya patah, imannya retak, dan hatinya benar-benar tergoyang-goyang. Dalam kondisi seperti itu, ia datang kepada bapaknya dan mengatakan, mengapa Tuhan katanya mengasihi, mendengar doa, mengabulkan doa, tetapi hari ini membiarkan mimpiku patah, imanku retak, dan harapanku berkeping-keping. Lalu bapaknya menjawab, "Nah, son, everything happen for reason." Semua terjadi
karena suatu alasan. Percayalah kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah itu menghiburkan? Tidak. Tetapi yang jelas kalimat itu terpatrai dalam pikirannya. Everything happen for reason, son. Segala sesuatu atau semua terjadi karena suatu alasan, percayalah Tuhan. Dan hari itu ibu bapak saudaraku, ribuan orang menonton pesawat luar angkasa Challenger ini akan terbang. Ribuan orang termasuk di dalamnya, perang Selasa. Dan ketika detik-detik peluncuran itu, pesawat Challenger melesat dari menara landasan pacu. Semua orang bertepuk tangan. Dan Frank Slasak untuk terakhir kalinya ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau izinkan mimpiku patah? Betapa rindunya aku untuk menaiki dan menjadi salah satu awak dari pesawat ulang-alik The Challenge itu. Ibu bapak saudaraku, belum selesai keluhannya. 73 detik setelah pesawat itu melesat dari menara landasan pacu, pesawat Challenger meledak di udara. Semua orang yang menonton menjerit sejadi-jadinya karena pesawat yang melesat itu tiba-tiba menjadi balon api raksasa. Dan seluruh penumpangnya, seluruh pesawat, awak pesawat itu, semua hancur berkeping-keping. Frank Slasak menjatuhkan dirinya dan menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Dan sekarang ia tahu mengapa Tuhan tidak memilihnya untuk menjadi awak pesawat Challenger itu. Berarti Tuhan masih menghendaki ia hidup. Dan akhirnya setelah selesai berseru di hadapan Tuhan, sambil mengucapkan duka cita kepada seluruh awak pesawat, dan ia pulang dengan hati yang dibaharui. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terapannya yang pertama, kalau Tuhan mengabulkan doa kita, itu berarti Tuhan memberi jawaban seperti yang kita minta. Kalau Tuhan, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, belum menjawab doa kita, berarti Tuhan punya yang lebih baik untuk ibu bapak, saya, dan saudara. Tetapi apabila Tuhan menjawab tidak untuk doa ibu bapak saudaraku, berarti Tuhan punya yang paling baik sedang disiapkan untuk ibu bapak, saya, dan saudara. Oleh sebab itu, segera keluar dari keputusasaan dan berjalan bersama Tuhan meraih impian. Tuhan memberkati ibu bapak, saya, dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik yang hari ini mengajar kepada kami bahwa Tuhan bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu, meteraikan firman dalam hati kami, sehingga kami tidak ada satupun juga yang berputus asa. Tapi kalau kami berputus asa, Tuhan menghendaki supaya kami segera keluar darinya, dalamnya, dan kami berjalan bersama Tuhan meraih impian. Terpuji namamu Bapa. Sekarang berkati langkah kaki kami yang siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinanmu. Berkati bangsa dan negara kami yang sekarang menerapkan PSBB dan lebih baik lagi dilonggarkan, supaya kami semua boleh menikmati hari-hari dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, saya, dan saudara.